di atas bukit Golgota. Darahmu yang tumpah itu menyelamatkan saya, termasuk satu kesalahan yang ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati buat saya, sebenarnya satu kesalahan ini sudah cukup membawa saya ke dalam penderitaan yang kekal. Inilah yang setiap hari kita ucapkan kepada Tuhan, sehingga air yang murni, air yang bersih makin mengalir, memenuhi kehidupan kita. Atau Roh Kudus makin hari akan bekerja, atau Yesus makin hari makin bekerja seluasnya di dalam hati kita. Akan setiap hari akan terjadi dalam diri kita. Sama seperti yang saya katakan, kenapa mayat itu dimandikan? Karena mayat tidak bisa mandi sendiri. Artinya di sini saudara terkasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita belajar tentang Yakub dengan Esau adalah, dan Kain dan Habel, mereka senantiasa berkata, Tuhan pasti memberkati saya karena saya melakukan segala perintahnya. Yang mereka katakan, yang mereka lakukan adalah melihat dirinya sendiri dan tidak melihat Yesus. Hari ini ada begitu banyak orang yang melihat dirinya sendiri. Saya melayani sekian lama, saya berkhotbah, saya sudah penginjilan, saya sudah begini, saya sudah begini. Matius 7 ayat 21-22 berkata, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Dan kehendaknya Tuhan adalah 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga. Aku baca, kehendaknya Tuhan hanya satu, yaitu 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga. Jangan cepat, bantu kita. 1 Tesalonika 3, karena inilah kehendak Allah, urusanmu yaitu supaya kamu menjauhi kemudian. Karena inilah kehendaknya Allah, yaitu pengudusanmu. Jadi kehendaknya Tuhan, Dia datang di dunia ini adalah menguduskan kita. Dan apakah itu sudah terjadi? Banyak orang yang berkata nanti akan terjadi. Tetapi saya menyampaikan kepada kita, kita telah dikuduskan oleh Tuhan dengan darahnya. Dengan darahnya yang di atas salib yang tumpah itu menguduskan kita. Karena Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Matius 28 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang paling terpenting. Di dalam nama Bapa. Yang kita tanyakan sekarang adalah siapa nama Bapa? Kalau suka karena tidak tahu namanya Bapa, sehingga mereka berkata, "Empat kalau mata nampak lau kehilungan, itu berjualan ulin di pepekala, punduk payapa kapapa hari yang badannya tam. Pada ketam pada jorngan." Kalau di Israel di sana mereka ketemu kata Yahweh, lalu mereka menghilangkan huruf vokal. Siapa yang tahu huruf vokal? Apa itu? Oke, huruf vokal adalah huruf yang jika disebut huruf itu akan bunyi. A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Sehingga Yahweh mereka hilangkan E dengan I atau A dengan E, sehingga mereka bacanya YHWH. Mereka hanya bilang pada katamu pandang mendengar. Tetapi di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-12 berkata, Abu mungkin ketemu Yohanes 17 ayat 12. Kita banyak sekali baca ayat hari ini ya. Baca Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Ya, sampai situ dulu.
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi namamu yang kamu berikan kepadaku. Adik Peter, namanya siapa? Tamu Nengkam. Bukan adik Peternya yang senang, tapi tamu ini. Tamu Nekoku atau tamu Nekam? Tamu. Bapak Om akan bilang sama adik Peter, tamu Nekam. Tamu Am. Yang kita tanya sekarang, siapa namanya tamu Am? Yang dikatakan adik Peter Tampoku, tapi kan yang tamu Nekoku. Harus ada namanya. Tamu Am warnanya kayak Om, yang Om. Dia tamu Am itu siapa namanya adik Peter? Sebut saja. Ngapa? Belum tentu dia berkata dulu Poku ngaba. Poku ngaba. Poku ngaba. Napa ya kalau namangilar nandiano natamu naba. Tamu juga ya. Dia bilang begitu saya. Dia tidak berkata tamu naba. Dia tidak bilang begitu. Dia hanya berkata tamu juga ya. Yang penting adalah siapa namanya ama ini. Tamu ama ini tamu kamu. Atau tamu boku adanya. Kamu yang tamu boku. Ini yang paling terpenting. Tamu ama adanya, tapi siapa tamu ama itu? Tamu pasti ini seperti juga. Tamu juga adalah Lutarman. Dan nama ini adalah nama yang sangat-sangat sulit disebut dan tidak sembarang disebut.